Kang Irfan, siapa yang bisa menjamin mitra regional apa International Stabilization Force yang akan dibentuk nantinya? Yang bisa menjamin bahwa mekanismenya sesuai dengan prosedur, tidak ada yang melanggar selama gencatan senjata ini berlangsung. Sebelum ke situ, saya jelaskan lagi titik balik yang kedua. Kan tadi saya katakan genosida Gaza itu merubah opini dunia, mata hati orang, lintas agama, semua bangsa, apapun keyakinannya, semua nuraninya sama. Itu terbuka. Dan siapapun tahu bahwa Israel itu gimana pun juga bertahan karena Amerika. Dan itulah kebenaran itu akan menemukan jalannya. Dalam keadaan terputus asa, beneran akan menemukan jalannya. Adalah Amerika sendiri yang berubah. Jadi saya ingat 3 minggu lalu hari Senin saya ingat. Donald Trump itu diwawancara oleh Daily Caller, media konservatif, sangat pro Israel. Di situ Trump gundah tentang perubahan opini publik Amerika terhadap Israel. Dia bilang begini, saya tidak menyangka Kongres Amerika sekarang tidak sesolid 15-20 tahun lalu dukungan ke Israel. Dulu gak ada yang berani itu bersuara nyaring kritik Israel. Sekarang sudah mulai ada yang berani ngeritik Israel dan sudah bikin kelompok di kaukus gitu loh di Kongres. Sudah mulai kan ada beberapa anggota Kongres atau senator yang keras terhadap Israel. Bahkan dari senator Partai Republik sendiri. Kan ada Marjorie Taylor Greene tuh dari Georgia, keras banget tuh soal ngecam Israel. Kemudian yang kedua, begitu juga masyarakatnya. Jadi dia yang mengutip survei-survei terkini di Amerika menunjukkan sekarang lebih dari 53% orang dewasa Amerika melihat Israel itu negatif. Dan yang lebih mengejutkan lagi buat dia adalah pemilih Partai Republik, terutama di kalangan anak muda. Sudah mulai banyak yang bersuara kritis dan negatif. Contoh Charlie Kirk, influencer konservatif, anak muda, loyalis Trump, pendukung American First, Make America Great Again, dan sangat pro Israel. Setahun kedua pasca tragedi Gaza itu mulai berubah. Dia melihat apa yang terjadi di Gaza itu bukan pembelaan diri, ini ethnic cleansing. Dia sudah mulai gundah. Dia menyebut Jeffrey Epstein itu agen Mossad. Dia kerjaannya memeras polisi Amerika supaya pro Israel. Dia mulai mempertanyakan keberadaan AIPAC yang terus mencampuri kebijakan luar negeri Amerika. Akhirnya dibunuh. Charlie Kirk itu contoh mewakili anak muda konservatif, evangelis, loyalis, Make America Great Again, dan loyalis Donald Trump. Itu Trump curhat di Daily Caller. Berhari kemudian, The Economist minggu berikutnya melakukan survei, dan minggu kemarin The Washington Post melakukan survei. Kata Washington Post, 60% orang Yahudi Amerika menilai Israel melakukan ethnic cleansing. Itu orang Yahudi Amerika. Apalagi yang bukan Yahudi, kira-kira begitu. Jadi ada perubahan opini publik luar biasa di dalam negeri Amerika sendiri. Itu yang dipertimbangkan oleh Trump? Salah satunya. Yang kedua, titik balik ketiga, ini bumerang betul. Ketika Israel membom Doha, itu negara Arab kali ini marah beneran. Di KTT Doha itu, Al-Sisi itu sampai teriak, Israel musuh bersama. Dan dia menawarkan dibentuk aliansi militer Arab seperti NATO. Seperti dulu pernah dibentuk menjelang perang tahun 67. Ketika negara Arab kompak menyerang Israel. Dan Mesir siap mimpin. Padahal Mesir negara pertama yang salaman dengan Israel. Tapi Al-Sisi mengatakan itu. Diamini oleh Irak. Tapi negara Arab Teluk tidak setuju. Karena Saudi yang mau mimpin gara-gara itu. Bubar itu agenda koalisi. 2 hari kemudian Saudi dan Pakistan menandatangani Fakta Pertahanan Militer. Perdana Menteri Pakistan, Shahbaz Sharif mengatakan Saudi dalam perlindungan nuklir Pakistan. Rudal balistik Pakistan yang berhulu ledak nuklir bisa menjangkau Tel Aviv. Gentar, kecut. Itulah kemudian di sela-sela konferensi PBB kemarin, Trump mengumpulkan para pemimpin negara Islam, negara Arab, termasuk para Prabowo. Di situ Trump berjanji saya akan selesaikan Gaza. Setelah itu kemudian dia panggil Netanyahu hari Minggu kemarin Netanyahu dipanggil, di situ dimaki-maki, you are always, dia bilang fucking negatif. Itu keras, Trump marah dan itu langsung dia tahu. Dan kemudian Trump minta Netanyahu minta maaf ke Emir Qatar. Di situ dari Gedung Putih Netanyahu telepon minta maaf kepada Emir Qatar. Baik. Jadi sebetulnya ini titik balik ketiga. Amerika sendiri menuju perubahan yang dramatis untuk perdamaian. Ya mudah-mudahan ya.
Ini ibarat cahaya di lorong gelap yang panjang, mudah-mudahan ini tetap bertahan, kita jaga semua, terus membesar, Palestina merdeka. Baik, sebelum ke Bu Susi, Mas Husin ditanggapi dulu Mas. Kang Irfan yakin bahwa Trump bisa memegang komitmennya, Prof. Hikmahanto dan juga Bu Husin nanti bisa ditanggapi, dan juga Gus Najib boleh? Ya, baik. Jadi saya ingin sedikit mengomentari ya, tadi perkataan Pak Ivan terkait Perancis dan negara barat mulai terketuk. Tapi terketuk di sini kita harus garis bawahi, bukan karena kemanusiaan mereka. Bukan karena mereka kasihan dengan Palestina, jangan lupa. Amerika, Perancis, Spanyol, itu mereka itu partner terbesar Israel dalam genosida kali ini. Israel tuh nggak kuat perang lama itu kalau tidak disupport oleh senjata-senjata mereka, logistik mereka, alutsista mereka. Terketuk di sini artinya mereka itu terpojok. Kita melihat marahnya masyarakat Eropa. Italia itu sampai kita lihat shutdown itu Italia satu hari itu benar-benar lumpuh. Masyarakat marah kepada pemerintah Italia. Bagaimana kok genosida ini terus didukung dari dana-dana kami? Dan itu pun terjadi di negara-negara lain. Amerika, Inggris, Spanyol, Prancis. Jadi mereka itu berubah narasi. Kenapa? Satu, takut dengan posisi mereka. Mereka kalau terus-terusan secara terang-terangan seperti kali sebelumnya mereka mendukung Israel, mereka sudah habis itu. Sudah tidak mungkin mereka bisa bertahan selama itu. Karena protes habis-habisan, tekanan diplomatik. Iya, nah masalah gini, kenapa itu terjadi? Oke. Bukan semata-mata karena Israel ini sekejam itu, tapi karena ketegaran warga Gaza. Maka saya ingin tegaskan teman-teman, kalau kita melihat ada gencatan senjata hari ini, jangan salah kita mengarahkan kreditnya. Bukan karena Donald Trump, bukan karena negara-negara Arab, bukan juga karena negara-negara Eropa. Tapi karena ketegaran warga Gaza 2 tahun, mereka dikeroyok, mereka dibantai, tapi mereka menolak menyerah. Kenapa? Karena mereka sedang memberikan kita pelajaran besar. Bayangkan 2 tahun anak-anak Gaza gak sekolah loh ya. Tapi warga Gaza dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari wanitanya sampai laki-lakinya, mereka menyekolahkan kita selama 2 tahun. Mereka mengajarkan kita apa arti kemanusiaan, apa arti ketegaran, apa arti hak asasi, apa arti perjuangan. Tufan al-Aqsa, akhirnya ketegaran mereka itu berhasil menyatukan 47 negara. Kumpul bersatu dalam gerakan global sumut flotilla. Ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Ini keren banget loh. Gaza dengan warganya, dengan ketegarannya telah membangun standar baru. Apa itu arti kesabaran, apa itu arti ketegaran. Sekarang kita setelah melihat kehancuran di Gaza dan ketabaran orang Gaza, kita jadi nggak terlalu gampang ngeluh loh. Apa sih? Saya nggak ada masalah loh. Gaza aja sekuat itu. Ini mah bukan masalah kita. Ini artinya ini mah kecil. Bukan permasalahannya harus kita perbincangkan berlama-lama gitu ya. Artinya ini sebuah kredit yang harus kita berikan kepada Gaza. Terakhir gini. Terkait beberapa titik-titik poin yang tadi titik balik yang Pak Ivan sampaikan, ya. Saya ingin tegaskan lagi, kalau tanpa ada ketegaran dan kekuatan para pejuang Gaza, Israel, Amerika nggak mungkin mau berunding di atas meja. Nggak akan mau mereka. Ya, kenapa mereka akhirnya mau berunding di atas meja? Karena mereka nggak bisa, sudah habis mentok. Gimana cara saya ini ya mematikan isu Palestina? Gimana cara saya ini menghilangkan narasi Palestina dari muka bumi ini? Mereka berusaha ethnic cleansing bareng-bareng, nggak bisa. Gitu. Akhirnya sekarang mereka terpaksa menyelesaikan di atas meja perundingan. Dan ini menunjukkan betapa konsistensi warga Gaza terbukti. 2 tahun lalu sudah dijelaskan oleh para pejuang Gaza. Amerika, Israel, kalian mau kan tawanan kalian kembali? Ya, ayo kita duduk berunding, keluarkan tawanan kami. Dari awal seperti itu ya, dari 7 Oktober, saya ingat sekali itu statementnya Abu Ubaidah itu. Israel ngotot, enggak, kami akan bebaskan sandera-sandera kami melalui jalur militer. Didukung oleh Amerika, oleh negara-negara barat. Sampai 2 tahun gagal, akhirnya udah dikeplok tuh ini tanya oleh Donald Trump. Lu jangan terlalu optimisme, udah sekarang kita gak bisa ngapa-ngapain. Israel ngotot, pokoknya Israel akan kembali mengokupasi Gaza seperti dulu. Kata warga Gaza gak bisa, dan akhirnya terbukti bahwa memang ketegaran warga Gaza inilah yang membuat semua perubahan dari skala regional sampai global ini bisa kita saksikan hari ini. Sekali lagi kreditnya untuk warga Gaza, anak-anak Gaza, wanita Gaza, dan dukungan kita semua. Insya Allah. Baik, kita boleh ke Bu Susi. Saat ini AS Israel terpojok karena sekutunya sudah mulai pecah.
ketegaran warga Gaza yang membuat mereka jadi... Saya sangat setuju. Di antara rosy picture dari Prof. Hik dan harapan tentang peran Indonesia, ada dua hal yang harus diingat. Satu, Amerika itu punya dasar untuk bertindak, yaitu gold, glory, and power. Jadi kalau dia tidak melihat keuntungan, dia tidak melihat kekuasaan, dia tidak melihat kemaksuran, dia tidak akan melakukan sesuatu. Lalu sedikit tentang harapan tentang Indonesia, kita harus menyontoh kejiwaan orang Gaza, karena kita juga diinterupsi, diintervensi, dimanipulasi, kita lihat saja. Jadi sebetulnya yang harus dikuatkan adalah negara ini harus negara kuat, bukan negara lemah minta peranan, nggak akan dikasih. Karena ini forum negara-negara adidaya, yang sebetulnya kita pikir kita diajak baik-baik, padahal kita jadi topeng. Soal tadi usulan Prof. Hikmanto, ambil bagian. Ya, topeng untuk menyatakan bahwa Muslim majority state mendukung peace plan ini. Padahal kita diintervensi untuk memberikan hadiah-hadiah kepada Amerika Serikat sebelum ini masalah tarif ya. Lalu kemarin ini bukan hanya 19%, dia minta lagi 50% untuk mebel Indonesia yang diekspor ke Amerika. Jadi there's no gift, bukan present ini. Jadi kalau kita tidak kuat, dan sekarang saya mendeteksi masyarakat Indonesia ini sedang galau ya. Dia tidak tahu apa yang dituju karena diganggu oleh buzzers. Jadi kita harus teguh menyatakan kita akan menjadi negara kuat. Karena tanpa menjadi negara kuat, kita tidak punya bargaining position. Ya, dasarnya adalah jiwa yang kuat untuk bisa bertahan sebagai bangsa. Mungkin kita hampir melipir menuju jurang ya, karena kelihatan kita tidak punya daya untuk berpikir bahwa ini negara adidaya. Anda tidak bisa melakukan sesuatu tanpa mengingat bahwa foundations mereka adalah gold, glory, and power. Kita apa yang punya? Mungkin MBG juga artinya juga genosida sebetulnya. Tapi Bu Susi seperti ini, ketika Bu Susi kesannya sangat ragu dengan orientasi perdamaian murni yang dibawa oleh Trump ini di rebuilding Gaza. Ini adalah satu sandiwara. Teater perangnya itu membutuhkan satu sandiwara supaya mereka lolos dari tuduhan mereka membantu genosida yang terjadi di Palestina. Mereka kan malu juga karena mereka kan punya filosofi dasar, punya cita-cita, punya idealism. Ternyata orang Amerika semua tidak setuju dengan pemerintahnya. Tapi mereka tidak punya kekuatan untuk melawan. Universitas juga diganggu oleh Donald Trump. Sama saja. Jadi sebetulnya kalau kita mau melihat, kita lihat dulu motivasi utamanya itu. Misalnya Gaza Riviera itu dikarang oleh Tony Blair. Tony Blair Institute yang sebetulnya sudah menerima uang banyak dari sekutunya Donald Trump yang sebenarnya pro-Zionis. Jadi kalau kita melihat apa yang dapat diuntungkan Amerika ya goldnya itu. Ini skala skeptisnya Bu Susi kayaknya gede banget ini skala skeptisnya Bu. Ya karena saya ingin kita sebagai bangsa lupa bahwa kita punya pemimpin-pemimpin bangsa yang mendukung kemerdekaan dengan begitu gigihnya. Saya tidak melihat itu tercermin dalam negosiasi antara Presiden Indonesia yang akhir-akhir ini dengan Donald Trump. Dan itu berbahaya karena Donald Trump menganggap remeh. Dan Anda bicara dengan bully, Anda sebagai weaklings, Anda akan diinjak habis. Karena itu tujuannya. Jadi jiwa masyarakat Gaza itu harus dicontoh karena mereka bisa menanggulangi penderitaan sedemikian rupa, tapi tidak mau meninggalkan. Nah yang menjadi masalah adalah, apakah Pak Prabowo setuju bahwa orang Palestina meninggalkan Palestina? Kan mereka tidak bisa balik, karena ada dalam stipulasi 20 poin itu bahwa mereka bebas pergi, tapi mungkin di voluntary evacuation atau 2 million Palestinian keluar dari Palestina, itu kan sangat pro-Israel sebetulnya. Dalam poinnya sangat opsional, silakan yang ingin meninggalkan Gaza atau menetap. Sesaat lagi kita akan lanjutkan hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.